dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan tentang pembahasan kita. Sekarang kita mengejar tentang hadis-hadis hukum, yaitu tentang larangan-larangan waktu-waktu sholat, ya. Nah, waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Hadisnya yaitu hadis ke-52 dalam kitab Umdatul Ahkam, ya. Hadis ke-52 dan 53. Kita bahas dua hadis untuk hari ini, yaitu hadis 52 dan hadis 53 tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, ya. Oke, kita mulai dari hadis yang ke-52, ya. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Jadi kalau dibicarakan dari an pertama itu berarti itu perawi pertama, Pak. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha, berarti itu beliau adalah perawi pertama yang mendapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, di sini dikatakan bahwa perawinya adalah Abdullah bin Abbas, ya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, syaida indi rijalun mardiyuna wardahum. Berkata Ibnu Abbas, ya, syahida indi, telah bersaksi di sisiku. Siapa itu? Rijalun, seorang laki-laki, mardiyuna, yang telah diridhoi, wardahum, dan paling aku ridhoi di antara mereka, di antara para sahabat maksudnya. Jadi di sisi beliau ada seorang laki-laki, Pak, yang sangat diridhoi oleh siapapun, dan aku, kata Ibnu Abbas, meridhoinya di antara mereka. Siapa itu? Yaitu Umar, maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sisi beliau ada Umar bin Khattab, ya. Di sisi beliau, di sisi Abdullah bin Abbas ada Umar bin Khattab, dan orang yang bernama Umar bin Khattab ini adalah, menurut beliau, adalah orang yang sangat diridhoi oleh mereka di kalangan sahabat, dan juga diridhoi oleh dia, ya, diridhoi oleh dia. Maka dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini dari Umar, Pak. Jadi Umar yang berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis sholatil ba'da subhi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat ba'da subhi. Jadi setelah sholat subuh ini, Pak, kita dilarang waktu sholat, kita dilarang untuk melakukan sholat hatta tasruqa syamsu, hingga terbitnya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ba'dal asri, dan ba'dal asar, ba'da sholat asar, hatta taqruba, hingga tenggelamnya matahari. Nah, ini hadis ini di akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, dan ini dibahas oleh beliau dalam bab itu tentang mawaqitus sholat, tentang waktu-waktu sholat, ya, tentang waktu-waktu sholat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Pak, dalam kitabnya Sahih Muslim, ya, di dalam bab sholatul musyafirin, kemudian bab sholat tentang musafir dan meringkasnya, ini dalam kitab Sahih Muslim. Di hadis ini hadis sahih, Pak, hadis sahih. Nah, kita kenalkan siapa perawinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini kita akan bahas siapa beliau, ya. Jadi beliau adalah, yang dikatakan Abdullah bin Abbas ibnu Abdul Muthalib al-Hashimiyu al-Quraisy radhiyallahu anhu. Jadi nama lengkapnya adalah, beliau namanya cuma Abdullah, Pak. Jadi kalau nama-nama orang-orang Arab itu singkat, Abdullah berarti hamba Allah. Bin Abbas berarti bapaknya adalah Abbas, ya. Bin Abdul Muthalib, maka ini nama kakeknya Abdul Muthalib. Jadi satu kakek dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Abbas sendiri adalah pamannya Nabi. Al-Hashimiyu, maka dia klannya klan Hashimi, Quraisy. Jadi sudah di suku Quraisy. Radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridhoi keduanya, ya.
Nah, dia adalah ibnu amin Nabi, anak dari pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Habrul ummati, sebagai lautan ilmu, wa turjamanul Quran, dan sebagai pentafsir Al-Quran, Pak. Ya, domahul nabiyyu, ya, pernah suatu saat Nabi merangkulnya. Waqala, dan bersabda Nabi kepada beliau, yaitu Ibnu Abbas, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas hal hikmah, ilmu hikmah, ya. Ilmu hikmah bukan ilmu yang sekarang, Pak. Ya, ilmu sihir kalau yang sekarang, ya. Maksudnya ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, memahami Al-Qur'an dan sunnah di sini pahamnya. Kalau sekarang orang kalau mengatakan ilmu hikmah, ya ilmu klinik, Pak, yang bisa jatuhin orang, yang macam-macam kayak gitu, Pak, ya. Padahal itu ya bukan hikmah gitu, ya. Al-Qala, atau Nabi juga pernah bersabda kepada beliau, alimhul kitab, ya, pahamkanlah kepadanya, yaitu Alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Jadi dia selalu didoakan oleh Nabi. Wa wada'alahu wadu'an, dan pada suatu saat beliau yaitu Ibnu Abbas pernah menyiapkan wudu kepada beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, Allahumma faqihhu fiddin. Terus tadi gimana, Pak? Wa alimu ta'wila. Jadi itu doanya sebenarnya kepada Ibnu Abbas, Pak. Jadi doa Nabi kepada Ibnu Abbas yang kita pakai. Gak apa-apa, Pak. Ya. Jadi apa? Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah faqihkanlah, pahamilah, ya, kepadanya, yaitu al-fiddin, yaitu ilmu agama, dan memahami ilmu takwil. Itu gak sembarangan, Pak. Takwil itu melebihi tafsir, Pak. Jadi kalau takwil itu hanya orang-orang tertentu.